Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Saya melanjutkan yang kemarin, membangun bait Allah sejati. Saya ulangi membacakan 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 ya. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai dengan 18. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin bagian pertama saya mengingatkan membangun bait Allah jati dalam hidup kita, artinya hidup kita itu menjadi rumah bagi Tuhan dan kehidupan kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, membangun hidup kita sebagai bait Allah itu artinya itu tadi kalimatnya. Aku akan menjadi Allah bagi mereka. Kristus sendiri menjadi Tuhan dan Allah bagi hidup kita. Hanya Kristus yang menjadi Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Kalau dalam bahasa pengajaran pemuritan ini topik disebut menuhankan Kristus, ketuhanan Kristus ya. Hanya Kristus yang menjadi Tuhan dan Allah dalam hidup kita, bukan yang lain. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang lain selain Kristus. Saya tidak sekedar berbicara tentang berhala. Saya tidak sedang hanya berbicara tentang dewa-dewa. Saya berbicara tentang ilah-ilah modern. Jangan pernah jadikan hal apapun menjadi Tuhan dalam hidup kita selain Kristus. Kata umat, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kata umat dalam bahasa Yunani laos, orang-orang yang menjadi milik Tuhan sendiri, menjadi miliknya Tuhan sendiri. Kalau kita pernah menyebutkan Allah itu cemburu ya, karena kita ini miliknya Tuhan sendiri. Jangan izinkan yang lain memiliki kita. Kita harus memutuskan dengan kesadaran penuh bahwa bahwa Tuhan dari hidup kita adalah Kristus, bukan yang lain. Yang ketiga, membangun hidup kita sebagai bait Allah berarti pemisahan dari yang najis menurut Allah. Disebutkan seperti ini. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah kamu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Keluar exercomai, tindakan meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu jelas ya, memisahkan dan pisahkanlah dirimu dari mereka, aporisu. Kalau exercomai, keluar itu tindakan meninggalkan, pergi gitu ya, meninggalkan sesuatu. Tapi kalau memisahkan itu aporisu, itu membuat batas yang tegas, memutuskan hubungan gitu ya, bukan sekedar membuat batas ya, tapi sampai memutuskan hubungan. Maka membangun bait Allah sejati, membangun hidup kita menjadi bait Allah sejati itu berarti hidup dalam kekudusan, meninggalkan dan memutus hubungan dengan segala dosa dan kenajisan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, saya menyimpulkan gini. Membangun kehidupan kita sebagai bait Allah itu hal yang istimewa gitu ya. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Itu tidak berjalan otomatis. Nah, jadi orang Kristen lalu kita bisa memanggil dia sebagai bapa, otomatis kita anak. Nah, yang pertama, membangun hidup kita itu artinya, membangun hidup kita sebagai bait Allah itu artinya hidup kita jadi rumahnya Tuhan.
dan kehidupan kita berjalan dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, kita itu milik Tuhan sendiri. Pemilik dan Tuhan dari hidup kita adalah Allah. Hanya Kristus, Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, membangun hidup kita sebagai bait Allah artinya membangun hidup kita dalam kekudusan, meninggalkan dan memutus hubungan dengan segala dosa dan kenajisan. Di situ kita membangun kehidupan kita sebagai bait Allah yang sejati. Masih dalam masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat memakai masker, harus menjaga jarak sebisa mungkin, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, batasi mobilitas kita kalau tidak sesuatu yang perlu, sangat perlu. Hindari kerumunan. Kalau terpaksa harus ada dalam ruang yang tertutup, ya ventilasi, durasi dan jaraknya diperhatikan. Kiranya Tuhan menjaga kita semua. Tuhan Yesus memberkati.